Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arpes Miamit. Profesi saya sebagai wasit sepak bola. Untuk saat ini saya masih di usia pembinaan. Untuk kali ini kita akan coba bahas dan mengulik sedikit pengalaman saya dari mulai awal wasit sampai saya berada di titik saat ini. Nah, di awal mula menjadi wasit itu sebenarnya karena saya sudah mulai frustasi dengan bermain sepak bola. Dulunya saya sebagai pemain sepak bola juga. Itu pada tahun 2013 saya sudah mulai tidak percaya diri lagi menjadi seorang pemain karena melihat kemampuan, sadar dengan kemampuan, ya saya tidak ingin keluar dari zona sepak bola. Ya saya ambil jalan pintas sebagai wasit. Untuk profesi sebagai wasit saya tergolong awam. Baru saya mulai awal 2017, sekarang baru 3 tahun. Untuk pertandingan yang sudah dipimpin sejauh ini mulai dari tarkam, saya keseringan tarkam. Yaitu untuk di pertandingan level resminya saya sudah pernah untuk saya mulai dari tahun 2018 saya di Elite Pro Academy U16. Kemudian di 2019 saya di U16, Elite Pro Academy U18 dan Elite Pro Academy U20. Kemudian juga dapat kesempatan di Liga 1 Putri dan terakhir Prapon Putri di Makassar, kemudian Suratin U17. Untuk saat ini baru ada beberapa pemain timnas, contohnya seperti Bagas, Bagus, sama Supriyadi, Beckham Indonesia ya, bukan Beckham. Terus ada siapa namanya, Septian David. Untuk kesulitan sih banyak ya. Yang namanya kehidupan tentu banyak lika-liku. Begitupun dengan profesi saya. Dulu awalnya saya mau menjadi wasit sebenarnya udah lama. Dari 2014 saya sudah ingin, cuman karena keterbatasan finansial ya saya undur diri dulu. Saya fokus kuliah dulu. Setelah selesai kuliah saya nabung, kemudian setelah terkumpul baru saya ambil pelatihan, ikut pelatihan lisensi wasit. Ketika itu saya ambil di Bengkulu. Untuk mendapatkan sertifikat tingkat kabupaten atau kota, setara kabupaten kota, itu namanya sertifikatnya C3. Setelah itu untuk perjalanan selanjutnya saya ingin naik ke level berikut, yaitu C2. Itu satu level dengan provinsi yang nantinya akan tugas di pertandingan-pertandingan di provinsi, baik itu resmi ataupun turnamen-turnamen. Ketika ingin mengambil itu ada proses yang harus kita jalani, sepertinya administrasi. Ketika saya ingin melengkapi administrasi itu ada kesulitan untuk mengurus administrasi tersebut karena ada beberapa bisa dikatakan ada jegalan-jegalan, karena ya yang namanya kehidupan sosial ya tentu ada rintangan-rintangan tersendiri. Saya rasa mungkin teman-teman sudah bisa memahami. Kesulitan dalam memimpin pertandingan ya kadang waktu itu saya pernah pengalaman sedikit. Itu pernah saya sebagai wasit di sebuah turnamen antar
bisa dikatakan tarkam lah. Ketika itu tidak ada pilihan lain untuk saya menjadi wasit. Sebenarnya saya sebagai asisten wasit atau linesman, wasit garis, bukan wasit garis sebenarnya, cuman karena pengetahuan kita di di lapangan wasit garis. Ketika itu saya tidak ada pilihan untuk menjadi wasit. Saya harus mau tidak mau saya harus menjadi wasit ketika itu di sebuah turnamen di Padang. Saya pernah ditabok pemain. Itu pengalaman yang sangat berharga sekali buat saya. Kenapa saya katakan berharga? Di situ saya bisa belajar setelah itu bagaimana cara mengendalikan emosional, bagaimana cara mengendalikan pemain, bagaimana memanfaatkan atau menerapkan psikologi pemain itu. Ketika itu saya bisa mengeluarkan kartu merah, ada 3 waktu itu, yang menyebabkan pemain nabok saya. Event yang saya paling ingat itu Liga Desa Nusantara. Kenapa saya ingat? Di situ saya ada kejadian sebenarnya kenapa yang menjadi saya selalu ingat dengan event itu. Itu kejadiannya di Tangerang Selatan. Saya dikejar ofisial, dikejar pemain, dikejar penonton. Waktu itu pertandingan tuan rumah lawan tuan rumah itu dari Tangsel, Banten ke Tangsel Banten, lawan Kalimantan kalau tidak salah. Itu ribut gara-gara saya. Saya tidak melihat kejadiannya begini, kejadian offset. Jadi saya sebagai asisten karena puyeng, pertandingan udah banyak, jadi saya pusing, sudah tidak konsentrasi kayak itu. Jadi ada sebuah kejadian offside yang saya tidak melihat ada pemain bertahan dari tuan rumah itu terjatuh karena dia pakai baju putih juga di ujung jauh. Ketika ada pemain tamu mengambil bola dalam keadaan dalam posisi offside, menurut saya, pandangan saya angkat offside. Tahu-tahu setelah bola wasit memutuskan atau meniup meniup fluid tanda offside yang sudah saya berikan sinyal dari asisten, pemain yang terjatuh itu berdiri. Setelah berdiri, ya semua orang ngejar saya. Sampai panitia lindungi saya, ada 3 orang. Ya nggak masalah, berusaha untuk menenangkan saya. Namun dengan keadaan tersebut keamanan juga kurang, jadi pertandingan tidak bisa dilanjutkan. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Pertandingan yang paling diingat waktu itu Persebaya U18 lawan Bali United U18. Saya sebagai asisten wasit. Kalau untuk momen mungkin belum ada ya, karena masih dalam tahap pembinaan. Pemain dibina, wasit juga dibina. Pemain yang dikagumi saat memimpin pertandingan itu ada pemain Barito Putra, namanya dia gelandang, juga pemain timnas. Septian David dia sangat loyal bermain baik di tim maupun di timnas. Dia sangat loyal. Dia tidak dia tidak memandang dia bermain di mana, yang penting dia berbuat untuk tim dengan sepenuh hati. Makassar waktu itu kenapa menjadi tempat yang paling nyaman ya, karena di situ dibilang tidak ada tekanan. Tentu ada tekanan, namun tempatnya, servisnya bagus, dari pihak penitianya pelayanan juga bagus. Keunggulan berprofesi sebagai wasit,
mungkin di jam kerja atau waktu kerjanya lumayan singkat. Kemudian juga bisa punya saudara di mana-mana. Bisa dikatakan wasit profesional, kita harus menjalani tahap-tahap. Tahap pertama kita harus menjalani mempunyai dulu sertifikat tingkat kabupaten kota yaitu C3. Kemudian setelah itu naik ke level C2 tingkat provinsi. Setelah itu baru ke C1 nasional. Saat ini alhamdulillah saya baru memperoleh lisensi C1 nasional tahun kemarin. Untuk kriteria mungkin untuk saat ini tidak terlalu dituntut ya. Cuman yang penting sehat, yang penting mau bekerja keras. Sebenarnya kalau dijadikan sebagai kambing hitam itu sangat disayangkan sekali, karena itu bersumber dari pemahaman dari setiap orang yang menilai itu sendiri. Karena orang yang menilai wasit itu salah atau mengkambing hitamkan wasit itu karena dia tidak memahami apa yang dilakukan oleh wasit. Karena kalau kita ingin menilai sesuatu, kita harus tahu dulu ilmunya, kita paham dulu ilmunya. Untuk cita-cita ya, dalam karir di wasit, saya ingin berkontribusi di Liga 1. Mungkin saya tidak muluk-muluk, saya ikuti alurnya saja, bagaimana prosedurnya. Mungkin saat ini saya harus yakin dengan diri saya bahwa tujuan akhir saya insya Allah akan tercapai dengan segala kerja keras, ketekunan dan keinginan dan niat yang kuat. Insya Allah dengan ridha Allah mudah-mudahan tercapai. Untuk saat ini ya kita tunggu saja jodoh dari Tuhan, mudah-mudahan secepatnya dipertemukan dan mudah-mudahan dilancarkan saja untuk niat yang baik. Tentu Allah akan kasih jalan yang baik. Sebenarnya untuk yang menjadi inspirasi saya sebagai wasit ya tidak ada, cuman karena saya ingin tidak mau keluar dari zona sepak bola, ya saya ambil jalan pintas sebagai wasit. Karena mungkin kalau di sepak bola itu kan ada wasit, ada pemain, ada pelatih dan segala macam. Karena saya melihat dari peluangnya, saya pilih sebagai wasit. Kalau untuk yang saya idolakan, yang saya bisa katakan demikian, di internasional apa Indonesia? Untuk di internasional mungkin saya ke Pirli siapa namanya? Pirligi Kulina. Kalau di nasional Jimmy Napitupulu. Boy. Untuk Boy mungkin orang-orang terdekat selalu manggil saya Boy, karena saya membiasakan juga panggil teman-teman terdekat Boy. Kalau pesan bagi teman-teman atau adik-adik atau kakak-kakak yang ingin berprofesi sebagai wasit, yang pertama untuk kemauan, yang kedua tetap yakin dengan kerja keras yang kuat, kemudian persiapkan mental, persiapkan fisik, itu yang utama. Menurut saya mungkin kalau VAR saya kurang setuju. Kenapa saya kurang setuju? Karena dengan VAR itu
menghilangkan gezahnya sepak bola, tidak ada seninya sepak bola kalau seandainya dengan VAR tersebut. Tidak ada ketika contoh sebuah kejadian yang mungkin kita semua sudah tahu, sudah merasakan, sudah menyaksikan bagaimana VAR itu bekerja. Memang kinerja wasit terbantu dengan VAR, namun mengganggu atau mengurangi seninya sepak bola. Untuk teknologi garis gawang itu menurut saya membantu, cuman untuk di Indonesia mungkin belum bisa diterapkan karena fasilitas belum memadai.